Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naihilma Hoironisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesan saya selama mengikuti acara Bridging Soft Skill pada hari Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Di sini pihak kampus program pendidikan bahasa Inggris mendatangkan 3 pembicara. Pembicara pertama yaitu Mbak Nadira Nuraini Afifah. Beliau adalah seorang lulusan Harvard University jurusan kedokteran. Kemudian yang kedua ada Ibu Reni Sintasari. Beliau adalah seorang dosen jurusan sosiologi di Universitas Cendrawasih. Dan yang terakhir ada Bapak Heri Rizkianto. Beliau adalah seorang alumni PBI UMY tahun 2015 dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Kepala Kurikulum di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Oke, baik. Kesan saya selama mengikuti Bridging Soft Skill ini dengan bertemakan konflik manajemen, saya menjadi tahu bagaimana cara saya overcome konflik, bagaimana cara mengatasi ketika kita menghadapi suatu masalah konflik, baik itu di sekolah maupun datang dari sendiri, seperti itu. Kemudian ketika Mbak Nadira memberitahu pengalamannya tentang bagaimana cara dia mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya, baik itu ketika sekolah, ketika kuliah. Beliau sangat pandai sekali dengan memanage waktu, dengan membuat plan-plan yang artinya ketika plan A itu tidak terlaksana atau belum berhasil, maka kita tidak boleh berpikir secara negatif, maka kita harus mengalihkannya kepada hal-hal yang positif. Misalnya kita mencari sesuatu hal yang membuat kita menjadi produktif. Kemudian banyak juga bagaimana cara mengimprovisasi soft skill kita. Kita harus tahu dulu siapa saya, kemudian apa yang kalian mau ke depannya. Kalian bisa tulis di sebuah catatan atau dimanapun yang nantinya akan mengingatkan kalian. Kemudian apa yang perlu diasah, kemudian soft skill apa, kemampuan apa yang kalian punya dan harus diasahnya seperti apa. Kemudian goal kita ke depannya bagaimana. Misalnya kita mempunyai rencana ke depannya untuk belajar di luar negeri S2, melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri. Nah, seperti apa goal kita? Apa yang akan kita lakukan untuk mencapai goal kita? Kemudian yang terakhir adalah banyak doa. Dan goal kita itu bisa dipengaruhi oleh pertemanan kita, karena dengan pertemanan yang baik maka akan menghasilkan yang baik juga ke kitanya. Seperti kita bergaul dengan circle yang membuat kita semangat belajar, nah itu akan lebih gampang kita untuk meningkatkan soft skill ataupun akademik. Kemudian always be the best version of yourself. Kemudian jadilah yang terbaik sesuai diri kita sendiri. Maksudnya jadilah yang terbaik dengan diri kita sendiri. Apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita punya, maka kita harus munculkan seperti itu. Kemudian dengan kita bergabung di organisasi, kita bisa cari networking. Jadi bukan hanya sekedar kita ikut organisasi untuk meningkatkan soft skill kita, bukan, tapi kita mencari relasi, mencari networking. Jadi semisal kita nanti suatu saat mempunyai kendala atau masalah, mempunyai hambatan atau kita butuh ini nih, nah kita mempunyai teman, misalnya teman bisa dibantu, atau oh iya kita punya teman di sini karena kita sudah mempunyai networking yang banyak ketika mengikuti organisasi tersebut. Kemudian setiap kita turun ke dunia, ke lapangan pekerjaan, kita itu zaman sekarang itu tidak semuanya membutuhkan nilai IPK, tidak semuanya membutuhkan nilai IPK kan, tapi lapangan pekerjaan itu pasti membutuhkan soft skill dari kita. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus meningkatkan soft skill, kemampuan kita dari sekarang dengan cara mengikuti organisasi-organisasi yang akan mengembangkan soft skill kita. Kemudian bukan berarti kita harus mengabaikan akademik kita.
di antara akademik dan organisasi, maka kita harus balance, harus setara gitu agar nanti kedepannya akademik kita ada dan sosial kita juga dapat. Kemudian pembicara kedua yaitu Ibu Reni Sintasari, yaitu dosen jurusan Sosiologi Universitas Cendrawasih. Di sini saya mendapatkan pelajaran bahwa beliau sangat tabah, sangat sabar, sangat tangguh demi menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi pada dirinya dan pada mahasiswanya. Beliau berpesan juga agar tetap sabar ketika menghadapi mahasiswa. Kemudian beliau juga berpesan jikalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah, maka kita harus menyelesaikannya dengan kepala dingin. Jangan dengan ketika kita masih emosi, masih ada di diri kita seperti panas, maka kita tidak boleh menyelesaikan masalah tersebut, karena itu akan membuat kita malah kebingungan sendiri. Jadi kita tidak bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dari itu, apabila kita ingin menyelesaikan masalah, maka kita harus menyelesaikannya secara kepala dingin. Kemudian pembicara ketiga yaitu Bapak Heri Rizkianto. Beliau bercerita kepada kami sebagai mahasiswa. Beliau bercerita bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah, baik ketika masalah pelajar dengan pelajar, baik ketika masalah pelajar dengan dirinya sendiri, baik ketika pelajar dengan pengajar, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik mungkin. Dan hal ini bisa digunakan oleh saya ketika saya menjadi seorang pengajar nanti. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ketika ada masalah dengan siswa, bagaimana saya menyelesaikan masalah ketika ada masalah dengan guru, ataupun ketika masalah dengan orang tua wali murid, seperti itu. Mungkin sekian kesan saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.